Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang berada di rumah, siswa-siswi SMP IT Masjid Syuhada. Dalam Islam, setiap ibadah memiliki tata cara dan aturan masing-masing. Salat memiliki tuntunan, zakat memiliki ketentuan, haji memiliki aturan sendiri, bahkan puasa sekalipun juga memiliki tata cara dan aturannya sendiri. Maka dalam kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana aturan dalam berpuasa, yakni hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, sehingga yang terakhir yaitu adalah orang-orang yang wajib mengqadha dan tidak wajib mengqadha puasanya. Namun kesempatan yang cukup singkat ini kita akan membahas sedikit mengenai orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sudah biasa kita hafal, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Yang artinya kira-kira, maka barang siapa di antara kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan dalam perjalanan, maka dia wajib menyempurnakan puasanya di hari yang lain, artinya di luar bulan Ramadan. Nah, di sini kita akan fokus untuk membahas tentang orang yang boleh tidak berpuasa ketika dalam perjalanan. Tentu saja tidak sembarangan perjalanan, melainkan perjalanan yang dibolehkan atau perjalanan yang tidak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketentuannya, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah perjalanan itu menurut para ulama dijelaskan ada yang mengatakan minimal jarak yang ditempuh dari titik A ke titik B adalah sebanyak 84 km. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa jaraknya adalah 90 km. Intinya, jarak yang ditempuh ketika kita dalam perjalanan dalam berpuasa adalah 84 km, tidak kurang dari itu. Maka disitulah kita boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua, dalam perjalanan ini, yang kedua yaitu jalan yang dimaksud adalah dari titik A ke titik B, yaitu kalau kita tarik garis lurus, garis yang lurus, maka jaraknya adalah 84 km, ya. Bukan kita perjalanan yang berliku-liku atau bermuter-muter, ya, berkeliling misalnya, ya. Misalnya walaupun kita perjalanan jauh karena muter, tapi ternyata dari A ke B kalau kita tarik garis lurus tidak cukup 84 meter, ya, maka kita wajib untuk berpuasa. Artinya tidak ada keringanan untuk tidak boleh untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah caranya bagaimana boleh atau tidak berpuasanya, ya. Nah, adapun diperbolehkan tidak untuk berpuasa yaitu ketika kita sudah berada dalam perjalanan. Minimal kita sudah keluar dari daerah tempat tinggal kita. Minimal dari daerah kecamatan, ya. Misalnya kalau di Jogja rumahnya Gondokusuman misalnya, kemudian sudah keluar dari daerah Gondokusuman. Nah, maka setelah keluar dari daerah situ, maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa apabila nanti kita sudah tidak tahan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, banyak sekali kekeliruan dalam masyarakat, ya, ketika mau melakukan perjalanan, punya niat mau melakukan perjalanan, misalnya mau melakukan perjalanan jam 9 pagi misalnya, ya. Kemudian mereka memutuskan untuk tidak berpuasa. Maka itu adalah hal yang keliru sebenarnya. Nah, kapan kita boleh tidak berpuasa? Seperti tadi, yaitu kita setelah berada di posisi perjalanan.
Kalau kita perjalanannya jam 9, maka setelah subuh, setelah sahur, itu kita sudah wajib berpuasa dulu. Karena kita masih berada di rumah. Nah, kita baru boleh berpuasa kalau kita nanti sudah keluar dari rumah, misalnya keluar jam 9, ya, nyampe jalan misalnya di pertengahan jalan jam 10, jam 11, ya, keluar dari wilayah kita, maka disitulah kita baru boleh untuk tidak berpuasa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam perjalanan ini, ketika kita masih kuat untuk berpuasa, ya, maka kita sebaiknya bisa lebih baik melanjutkan puasa kita, lebih baik kita melaksanakan puasa kita. Kenapa? Karena itu lebih baik, ya. Sebagaimana lanjutan ayat yang sudah kita bacakan tadi, yaitu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu kamu berpuasa itu lebih baik jika kamu mengetahui. Jadi selama kita masih kuat untuk berpuasa, maka kita dianjurkan untuk berpuasa, ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan perolehan pahala yang sempurna. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali sedikit saja penjelasan tentang bagaimana kita berpuasa dalam perjalanan sehingga kita diperbolehkan untuk berbuka atau tidak berpuasa dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun banyak juga, setidaknya kurang lebih 9 hal orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Barangkali nanti bisa kita bahas jika ada waktu yang lain atau di kesempatan yang lain dengan pembahasan yang lebih rinci. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.